Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Pop. Wow, wah, kangen gue udah lama nggak update ya guys ya. Karena memang kesibukan gue ya gimana lagi, tapi gue tetap harus memberikan update buat sahabat Bob semua. Nah, malam ini kita juga akan bertanding nanti melawan Monza ya dini hari. Nah, kemarin dini hari pertandingan Juventus 0-0. Tadi pagi ya kakak tiri kita menghajar 4-0 ya Verona ya, dan sudah belagu ya. Nah, kita lihat aja nanti minggu depan apakah Inter bisa menggulung AC Milan. Yang penting sekarang Inter bagaimana melewati dulu untuk melawan Monza ya. Monza juga selama Serie A musim ini belum pernah menang ya. Mereka baru seri 2 kali, selebihnya kalah. Jadi Inter sudah menang 2 kali dan seri sekali ya. Jadi di bawah posisi ini, di bawah Juventus. Tapi Inter masih menyimpan satu pertandingan yang nanti pagi. Jangan lupa guys, nanti kita akan coba live reaction karena kita memang perlu mengawal Inter kita. Apalagi nanti di Kamis dini hari Inter akan ketemu di Manchester City ya. Nah, makanya Inter harus step by step. Bagaimana kira-kira peluang Inter? Coba bagaimana prediksi sahabat Bob? Kalau gue sih Inter masih bisa dominan dan akan bisa menang ya. Walaupun nanti Inzaghi akan merotasi timnya. Karena memang ya Manchester City kita tahulah lawan yang berat. Dan bagaimana si Haaland sudah 4 pertandingan, sudah 9 gol ya. Nah, nanti apakah Acerbi bisa menghentikan kembali si Haaland? Kita lihatlah minggu depan ya. Yang penting kita lewati dulu step by step untuk melawan Monza ya. Prediksi ya si Nesta ya, mantan pemain AC Milan yang sekarang menjadi pelatih Monza juga belum terbukti, tetapi tetap Inter akan waspada. Inter akan memainkan di belakang Augusto, si Stefan de Vrij dan siapa namanya si Pavard ya. Di kiri di Marco Tap main, di kanan kemungkinan ya si Dumfries ya. Di tengah akan ada Mkhitaryan dengan si Pratesi dan juga ada Hakan kalau enggak si Aslani ya, karena memang Hakan akan diistirahatkan. Di depan Inter akan ngebut tetap duet Thuram yang akan dimainkan. Tula ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana. Tapi prediksi gue Inter akan menang. Jangan lupa guys, join di grup WhatsApp Bung Bob. Nanti malam kita juga akan ada giveaway. Nanti gue akan luncurkan setelah bikin video ini ya guys ya. Jangan lupa, yang penting Inter kita tetap bisa menang. Nah, ternyata Inter kemarin telah meluncurkan film dokumenter gelar Serie A, yaitu Bintang Kedua. Due Stelle sul Cuore, ya, itu bahasa Italinya itu berarti mencerminkan bahwa Patar Nerazzurri telah meraih bintang kedua. Mereka dengan meraih total 20 gelar Serie A sepanjang sejarah mereka. Jadi ini mereka lagi merayakan semua pemain-pemain, Darmian, semuanya ya. Jadi selamat sekali lagi buat Inter. Semoga tahun ini, musim ini, Inter bisa mempertahankan gelar Serie A-nya. Walaupun lawannya berat ya. Tapi ya bagaimanapun Inter gue yakin, nggak tahu sahabat Bob bagaimana melihat. Silakan aja komen. Kira-kira Inter bisa nggak berbicara banyak di Serie A Liga Champions musim ini? Kalau menurut gue bisa. Karena Inter tidak merombak timnya ya. Jadi kita akan lihat nanti. Nah ini dia. Ini si Ambrosini ya. Ambrosini kan mantan gelandang AC Milan ya. Dia berpendapat Kapten Inter Milan akan terasa nyaman di 5 besar pemungutan suara di Ballon d'Or ya. Sorry. Ya, memang kalau menurut gue sih kemungkinan ya 10 besar di siapa Lautaro ini bisa masuk ya. Tapi nggak tahu gue apakah 5 besar apa enggak. Tapi benar juga sih kalau ngelihat bagaimana dia berjuang untuk timnas Argentina, berjuang dengan Inter. Dia memperlihatkan kualitas dan seorang pemimpin. Jadi ya gua rasa layak si Ambrosini menjagokan si Lautaro Martinez ada di 5 besar untuk Ballon d'Or. Kita lihat aja nanti pengumumannya seperti apa. Yang penting ya mereka sudah masuk, Hakan dan si Lautaro Martinez sudah masuk 30 besar. Itu adalah suatu pencapaian. Kita lihat aja. Yang penting bagaimana pembuktian musim ini bisa jauh lebih banyak untuk piala. Sorry. Oktri dekatkan Inter dengan AC Milan terkait rencana stadion. Nah, nih Inter dulu rencananya Rizzano, si Donato ya kalau nggak salah si AC Milan ya. Nah kemarin mereka menolak diskusi dengan wali kota rencananya. Nah sekarang AC Milan dengan Oktri juga akan deket ya. Kalau dari Suning dulu kan pengennya pisah. Nah ini untuk mengurangi anggaran. Jadi kemungkinan satu stadion itu berdua ya, tapi dekat San Siro. Tapi kita belum tahu nih keputusannya seperti apa, apakah San Siro atau apa, kita belum tahu. Tapi yang jelas Oktri sudah jelas rencananya seperti apa.
mereka juga ya namanya orang keuangan pasti nggak pengen banyakin keluarin duit ya. Tapi tetap aja dia luar biasa sudah memegang kendali Inter sekarang. Ya kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Nah ini yang dibilang oleh Bergomi, ini mantan legenda Inter ya. Inter tetap bersatu, mereka tampak seperti kapal perang. Nah ini jadi sebenarnya kita bersyukur guys ya, walaupun Juventus mau jor-joran beli pemain, AC Milan mau apa, tapi mereka baru membentuk ya, membentuk fondasi ya. Inter nih udah fondasi sama Inzaghi itu sudah 3 tahun. Jadi makanya seperti kapal perang, sama kayak Capello bilang bahwa Inter tuh udah kayak apa ya, bukan kapal perang yang dia bilang ya. Ini udah benar-benar yang udah siap gitu, siap bertarung karena mereka sudah punya kesatuan, punya chemistry antar pemain, dan bagaimana mereka juga dengan pelatihnya, antar pemain baru dengan pemain lama, itu cepat beradaptasinya. Ini dia, makanya Inter tetap bersatu ya, jadi nggak akan ada perubahan seperti waktu Conte setelah memenangkan Serie A, dijual, Romelu Lukaku dijual, si Hakimi dijual, tapi ini nggak ada. Nah ini bagusnya, jadi kita berharap semoga aja Inter benar-benar bisa jauh lebih bagus musim ini. Itu yang kita harapkan ya guys ya, kita tunggu aja. Nah ini juga salah satu mantan striker Inter ya, si Arturo ya, mantan striker Napoli juga ya, bahwa dia bilang Inter terkuat di di Serie A, tapi Napoli akan menjadi duri bagi mereka ya. Conte di musim pertama, di pertandingan pertama kalah, tapi 2 pertandingan terakhir menang dan mengamuk. Tapi ya kita juga nggak tahu ya. Kita akan lihat apakah Inter nanti bisa mengalahkan Napoli. Menurut gue sih masih bisa ya. Ya Conte juga sama membangun fondasi, tetapi menurut gue ya kalau menurut gue ya Napoli juga akan menjadi batu sandungan. Tapi menurut gue sih nggak akan segampang itu ya. Juventus walau membeli pemain sebanyak itu juga belum tentu. Tapi Inter tetap fokus aja dengan diri mereka ya. Yang penting bisa melewati dulu Monza nanti ya guys ya. Kita tunggu apakah Monza bisa dibantai Inter juga kita tunggu. Nah, Manchester City, AC Milan lagi ya. Dari bulan depan, bulan penuh semangat menanti Inter. Nah ini guys ya, Monza, Manchester City, AC Milan, Udinese, terus Liga Champions lagi. Jadi ini yang bagaimana? Nah inilah pekerjaan Inzaghi nanti. Bagaimana merotasi pemain ya. Seperti ya malam ini Pratesi akan bermain. Nah itu bagus ya. Zelensky juga kemungkinan juga nanti akan turun. Kemungkinan juga Palacios juga bermain ya. Mainkan pemain-pemain cadangan yang bisa membantu untuk merotasi. Karena 5 kompetisi. Nah inilah bagaimana Inter bersemangat. Apalagi ya nanti ya, akan diistirahatkan. Terus apa? Juga akan diistirahatkan Bastoni ya, ini untuk menghadapi Manchester City, dan juga habis itu kita akan menghadapi AC Milan ya. Milan sama-sama tahu ya, baru menang sekali udah lagunya minta ampun, tapi ya kita akan buktikan nanti ya. Halo AC Milan, kita lihat nanti siapa yang akan menang, kita tunggu aja. Jadi kita juga Inter tetap membumi aja, nggak usah banyak bacot kayak si fan-fannya AC Milan baru menang sekali itu juga pemain Verona gue lihat juga kena kartu merah ya guys ya. Jadi ya udahlah ya, nggak usah sombong-sombong lah, baru permainan ya, ini permainan ya, jadi tetap membumi aja. Terungkap bagaimana Presiden Inter Milan bisa mematahkan tabu berusia 104 tahun dengan mempertahankan gelar Serie A ya. Ini di zamannya Moratti dulu yang bisa presiden diangkat presiden juara terus juara lagi. Nah, sepertinya dijelaskan sumber Morata akan menjadi orang pertama dalam 104 yang memenangkan gelar Scudetto di tahun pertamanya sebagai presiden Inter. Hanya 2 presiden Nerazzurri sebelum yang berhasil mencapai prestasi ini. Yang terakhir melakukan adalah Giorgio Holst. Jadi kalau musim ini Inter bisa memenangkan Serie A, artinya ini adalah yang pertama sejak 104 ya. Dia menjadi presiden terus langsung menjadi Scudetto. Ya semoga aja. Opa Marotta kita tahulah bagaimana gebrakan dia, apa yang dia lakuin di Inter nih luar biasa. Dan gua salutnya Inter bisa mempertahankan dia itu luar biasa ya. Kita tunggu aja, semoga Opa terus memberikan kontribusi dan memberikan ide-ide baru ya. Nah ini dia guys ya. Si Soled akhirnya mengakhiri kontrak ya. Ini yang diincar oleh Inter. Apakah Inter bisa mendatangkan? Ini kita akan lihat beberapa jam ke depan ya. Si Soled dengan Salzburg memutus kontraknya yang masih ada 1 tahun. Nah, ini kalau orang bebas kontrak begini, dia bebas memilih kemana dan masih bisa masuk ke Inter. Mau kemana? Kita lihat beberapa jam ke depan. Apakah Inter akan mengambil atau tidak? Kita tunggu aja guys. Karena ini juga bagus ya. Dia back tengah bisa menggantikan Acerbi dan De Vrij ya. Kita tunggu bagaimana rencana Inter. Kita tunggu aja nanti ya. Nah ini siapa ya, ini bukan hanya sekedar ide, ternyata Jonathan David ini juga 2025 akan habis kontrak. Ya ini kita belum tahu nih, tapi Inter sudah ada pergerakan
Nah, kita juga lagi menunggu apakah Dumfries segera akan perpanjang kontrak. Di sini di beritanya selangkah lagi. Kita tunggulah apakah setelah pertandingan Monza, sebelum pertandingan melawan Manchester City, dia perpanjang kontrak. Kita lihat aja nanti, guys. Kita tunggu seperti apa. Ini yang dibilang si Chout. Bukan hanya sebuah kebetulan jika Inter penuh ambisi tahun ini ya. Inter memenangkan Scudetto, masuk final Liga Champions, perubahan manajemen, dan bagaimana dukungan manajemen, bagaimana dukungan Opa Marotta. Jadi ini bukan kebetulan. Jadi ambisi tahun Inter, ya, yang seperti bilang Opa Marotta, tidak ada tidak ada kompromi untuk Liga Champions dan Serie A. Jadi ini adalah misi Inter untuk musim ini. Semoga aja itu terjadi dan kita tunggu aja seperti apa ya, guys ya. Yang jelas tetap membumi ya. Jangan lupa join dengan grup Bung Bob. Nanti gua akan kirimkan giveaway ke grup WA gua ya. Tunggu aja. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.